Bapa, lewat roh dan kasih karunia-Mu, bawa setiap kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami dapat mengenal, mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus Tuhan. Kami makin mengasihi, kami makin melayani Tuhan, kami makin mematuhi kehendak Tuhan. Kami makin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab itulah makna kekristenan yang sejati. Di mana kami memiliki hubungan yang penuh cinta kasih yang makin dalam, makin dalam, makin dalam dengan Kristus. Kami mengalami realita Kristus nyata dalam seluruh perjuangan hidup kami. Kami dibuat menang, berkelimpahan, diberkati dan menjadi berkat. Lengkapi kami Bapa lewat firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Sebelumnya saya ingin sampaikan dari kitab Filipi dahulu untuk membangun sebuah fondasi. Ya. Filipi 1 ayat 9 di dalam terjemahan baru kita adalah, dan inilah doaku semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara kekasih, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, doa saya untuk saudara ialah semoga kasih saudara kepada orang lain makin bertambah dan semoga saudara tumbuh terus dalam pengetahuan dan pengertian rohani. Saya berdoa dan inilah doa saya supaya saudara betul-betul mengalami pengalaman pribadi hari lepas hari bersama dengan Yesus. Ini penting dan ini mutlak, ini rahasia untuk mengalami kemenangan. Saya terinspirasi oleh seorang profesor teologi dipakai hamba Tuhan luar biasa. Dia berkata, dia meninggalkan pelayanan sementara kira-kira 2 minggu untuk berpuasa, merendahkan hati di hadapan Allah. Dia berkata, tidak mungkin jemaatku yang aku layani hidup di marketplace. Mereka mengalami kemenangan di tengah-tengah pencobaan, di tengah tantangan masalah, tanpa mereka mengalami realita Kristus. Dari situlah gereja itu mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan cukup berdampak di dunia ini. Hari ini saudara kasih, supaya kasih saudara kepada Yesus, kepada sesama makin bertumbuh. Jadi saudara dan saya ini pengejarannya bukan supaya lebih dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan sudah 100%. Amin. Dalam keadaan saudara terburuk, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dalam keadaan kau merasa terbaik, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Cuma ketika saudara makin bertumbuh kasih saudara kepada Tuhan, saudara makin mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa. Lah, saudara perlu memahami hari ini antara pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan itu sesuatu yang kita hafal. Contoh, banyak anak-anak SMA dia hafal rumus kimia. Ketika dia diberi soal, dia bisa menerapkan bagaimana rumus yang dihafal itu dapat menjawab soal yang ada. Tapi begitu diberi soal yang lain agak berbeda dan gurunya pinter agak dibalik, maka orang yang hanya hafal rumus kimia tidak bisa mendapatkan jalan keluar dari rumus tadi. Tapi pengertian sesuatu yang berbeda. Pengertian itu artinya anak SMA itu tahu tentang rumus dan tahu tentang bagaimana menerapkan rumus itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam pelajaran kimia. Lah hari ini banyak kadang-kadang kalau tidak hati-hati kita hanya tahu tentang kasih karunia. Tapi kita tidak mengerti, kita tahu Yesus bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesus, tapi sebagai sebuah pengetahuan. Tapi kita tidak bisa menerapkan dalam hidup, dalam setiap persoalan yang hidup ini. Percayalah, hanya satu jawaban, Yesus.
Seringkali kita hanya tahu. Lah, tahu itu adalah informasi yang disampaikan manusia. Dari pengetahuan merubah menjadi pengertian, itu pekerjaan Roh Tuhan. Itulah sebabnya jemaat, milikilah persekutuan dengan Tuhan. Sehingga saudara bukan sekedar tahu, tapi mengerti, memahami, dan mengalami, bisa menerapkan dalam hidup ini. Itulah yang didoakan Paulus. Dan ketika saudara makin mengenal Yesus, memahami, mengerti Dia, saya yakin pengabdian saudara kepada Yesus makin bertumbuh. Kepatuhan saudara, ketaatan saudara, kasih saudara, penyembahan saudara, kedalaman kerinduan saudara untuk mengenal Dia lewat pembacaan Alkitab makin kuat. Pengetahuan yang saya maksud bukan pengetahuan Alkitab, bukan pengetahuan teologi, tapi pengenalan pribadi akan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita buka slide kita. Kita akan lihat satu kebenaran yang akan menolong, membawa kita dari sebuah perubahan kepada perubahan. Dan saya berikan tema Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari kita baca, tolong slide-kan 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 24. Nampaknya kita perlu membaca lebih dalam lagi konteksnya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, dunamos, ya, kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Luar biasa ini saudara kasih. Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kita akan lihat bersama-sama saudara kekasih, supaya hari ini saudara bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Coba PowerPoint yang merah. Next, kita kembali ke L. Iya, next. Berita salib bagi orang Yahudi. Oke, terima kasih. Bagi orang Yahudi adalah batu sandungan. Bagi orang Yunani adalah kebodohan. Bagi orang saleh Yahudi, bagi orang Yunani yang terpelajar, berita salib adalah sandungan dan kebodohan. Bahkan orang-orang yang sangat kuat di bidang teologi tanpa memiliki pengenalan yang kuat akan Injil kasih karunia, mereka berpikir Injil hanyalah untuk permulaan kekristenan. Setelah itu harus dibumbuin, ditambahin jangan hikmat, filsafat dengan ini dan itu. Tapi Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, janganlah kamu kehilangan pengharapan akan Injil. Dia tekankan, dia arahkan jemaat untuk kembali kepada Injil. Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih yang begitu dalam, lebar, luas. Karena Paulus di dalam hikmat Allah tahu, satu saat jemaat di Efesus akan kehilangan kasih karunia Allah. Sehingga mereka kembali kepada pengaruh Taurat. Kitab Wahyu pasal 2 terbukti. Betapa dalamnya kamu telah jatuh dalam dosa. Kembali ke kasih mula-mula.
Ketika jemaat Efesus mendengar berita Injil, mengalami penyingkapan rahasia Kristus, mereka mengalami sukacita, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan. Mereka mengalami anugerah yang luar biasa. Mereka mencintai Yesus, mengasihi Yesus, mengabdi kepada Dia, mau mengorbankan segala sesuatu untuk Kristus. Tapi ketika orang-orang mempengaruhi mereka untuk dikembalikan pada perhambaan hukum Taurat, kata Paulus kepada jemaat di Galatia, mereka mulai jatuh. Kekristenan menjadi rutinitas agamawi. Kekristenan pelayanan menjadi sebuah rutinitas untuk mengikuti jadwal, tapi bukan sesuatu yang didorong dari dalam, digerakkan oleh Roh Allah. Bahkan sebelum menerima jadwal, hati sudah berkobar-kobar rindu melayani Tuhan. Itulah kasih yang mula-mula. Dan ketika saudara menganggap bahwa kasih karunia itu biasa-biasa, dengar khotbah kasih biasa-biasa, kalimat Yesus kitab Wahyu 2 berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hari ini bangkit kembali karena Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum saudara karena dosa. Tapi yang Dia kerjakan adalah membangkitkan saudara. Menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan saudara. Mari kita lihat apa kok orang Yahudi melihat berita salib adalah batu sandungan, bagi orang Yunani, orang kaum terpelajar. Injil itu menjadi kebodohan. Menghadapi semuanya Paulus katakan, aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan saudara mengasihi, bagi kita yang diselamatkan, Yesus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Saya ingin mengajak apa artinya Yesus menjadi hikmat Allah, menjadi kekuatan Allah. Menurut kaum intelektual, yang disebut hikmat itu kalau mengandung unsur-unsur filsafat begitu. Saya bukan benci filsafat. Orang Kristen yang dewasa itu hidup dengan filosofi yang jelas. Bukan hidup dengan pengetahuan dasar, hanya pertanyaannya apa. Tapi kita bisa bertanya, mengapa kita melakukan ini? Alasannya apa aku bertindak seperti ini? Ini berpola pikir filosofis. Mengapa saya ke gereja? Mengapa saya melayani? Kita punya jawaban yang lengkap dari hikmat Tuhan. Lah, hari ini mari saya ingin ajak saudara, bagi kita yang diselamatkan, Yesus adalah hikmat Allah. Saudara kekasih, berita Injil adalah suatu kebodohan bagi orang berhikmat dari dunia ini. Saya ingin menjelaskan, Yesus adalah hikmat Allah. Bagi orang Yunani kaum terpelajar adalah hikmat adalah unsur-unsur pengetahuan tinggi. Kalau kaum Yunani dalam aliran Gnostik, hikmat Allah adalah kalau di Jawa ini kayak kebatinan gitu loh. Adalah orang-orang khusus yang melakukan ritual khusus, mereka memiliki bacaan mantra-mantra khusus, mereka memiliki hubungan berjumpa dengan para malaikat-malaikat di surga. Dulu saya hampir sampai di area itu. Sehingga eksklusif, tetapi Injil itu untuk semua orang, terbuka. Nah, hari ini bagaimana mungkin? Ya, ini bagi orang-orang yang menganggap beritaan salib itu adalah kebodohan. Bagi orang berhikmat dari dunia ini, bagi orang yang terpelajar. Bagaimana mungkin menurut logika mereka, manusia bisa hidup melalui orang yang sudah mati? Ini tidak masuk akal. Diberkati melalui Yesus yang terkutuk. Karena kitab Ulangan berkata terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib menurut orang Yahudi. Itu batu sandungan yang besar. Mana mungkin kita bisa diberkati oleh Yesus yang terkutuk. Dibenarkan oleh Yesus sendiri posisinya terhukum oleh pemerintahan Roma lewat mahkamah agama Yahudi. Tidak masuk akal itu saudara kasih. Hikmat dunia dan kesombongan manusia
telah membutakan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa Yesus adalah hikmat dan kuasa Allah. Jadi kalau hari ini kau kehilangan kasih yang mula-mula, engkau kehilangan gairah yang paling agung bagi Yesus. Kehilangan kedalaman hubungan yang intim dengan Dia. Jangan-jangan engkau telah terjatuh. Hari ini bangkit lagi. Hari ini bangkit lagi. Saya ingin menjelaskan tentang Yesus adalah hikmat Allah. Hikmat itu bukan pengetahuan, bukan ajaran. Coba buka Alkitab 1 Korintus 2 ayat 6-7. Tolong bukan Alkitab. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 berkata begini. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Selanjutnya next. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yes? Next lagi, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyelipkan Tuhan yang mulia. Jadi hikmat Allah itu bukan pengetahuan, bukan knowledge, tapi pribadi Yesus. Pengetahuan Alkitab tanpa membawa kita mengenal pribadi Yesus. Itu adalah huruf yang mematikan. Seluruh yang kita bicarakan harus membawa kita makin mengasihi Dia. Bukan supaya dikasih Dia, jangan dibalik ya. Dia sudah mengasihi kita total. Makin kita mengenal Dia, makin mengasihi Dia, makin mengabdi, makin artinya bertumbuh dalam Dia. Sehingga tidak ada kalimat, aku mau melayani kalau ada waktu. Aku mau beribadah kalau ada waktu. Aku membaca Alkitab kalau ada waktu. Nah, tapi orang yang seperti ini berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan bagimu? Mari saudara kasih hikmat Allah. Paulus memberitakan Injil yang luar biasa. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan itu sangat-sangat luar biasa. Supaya saudara bisa mengerti. Ya, Efesus 3 ayat yang keempat, coba bacakan lagi supaya kita bisa melihat. Ya, rahasia dari Injil. Iya. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan apa? Rahasia Kristus. Kolose 1 ayat 27. Rahasia dari abad ke abad yang masih disembunyikan. Dan betapa kayanya kemuliaan yang ada pada pribadi itu yang akan Tuhan karuniakan bagi orang yang percaya. Yaitu Christ in you. Jadi saudara kasih, Paulus itu betul-betul Christ center. Dan kita juga Christ center. Semua yang ada pada kita bisa berubah. Yesus tidak pernah berubah. Nah, hari ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat ajaib. Itulah hikmat. Itulah Yesus sebagai hikmat Allah. Apakah saudara masih ada gelora kasih kepada Dia? Ya, kasih yang mula-mula. Bagaimana ketika saudara mendengar Injil? Saya ingat pada waktu saya mengalami kasih yang mula-mula. Oh, luar biasa. Waktu itu saya di Kupang. Dan waktu itu saya ada kesempatan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi di Undana.
Ketika saya mengalami zaman sentuhan Tuhan, kebetulan saya bisa musik. Jadi banyak teman-teman Kristen yang mengajak saya untuk pelayanan. Aduh, hati saya senang, sukacita luar biasa. Saya tidak malu harus bawa gitar. Kemana-mana, aduh saya punya gairah yang luar biasa. Ya. Tapi karena ini itu saya mulai kehilangan kasih itu sehingga ibadah khotbah lagi menjadi mengancam. Bukan orang yang punya kasih yang mula-mula khotbah tidak lagi mengancam. Orang yang punya kasih mula-mula berkata, Tuhan sampaikan hal yang tidak benar supaya aku berubah. Tapi ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, tersinggung, marah, jengkel. Itu saya loh, bukan saudara loh. Mungkin saudara berbeda. Siapa tahu. Lah hari ini saudaraku, itulah hikmat itu semuanya harus kita arahkan pada pribadi Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Dia. Hanya kepada Dia. Hanya kepada Dia. Paulus katakan, aku memberitakan rahasia tentang kekayaan Kristus. Oh, luar biasa. Ya. Mungkin orang berpikir begini, kalau nanti memberitakan tentang Kristus kan bahannya habis. Tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis, katakan amin. Ada seorang profesor teologi di Amerika, dia naik kursi roda. Ketika dia masuk di kelas, salah satu mahasiswa teologi adalah Kalbat yang nantinya menjadi teolog besar. Kalbat bertanya begini, Profesor pasti dalam sekali ya memahami kasih karunia itu. Pasti begitu hebat kedalamannya. Apa kata profesor? Dia lihat mahasiswanya semua. Ini kandidat doktor ya seperti anak saya itu. Aku mengenal kasih karunia baru seperti kemarin. Masih banyak kedalaman-kedalaman yang harus aku masuki. Biar Tuhan mau aku masukin kedalaman kasih karunia. Jadi ini saudaraku masih banyak kekayaan-kekayaan yang belum tersingkap. Mungkin saudara tahu. Tapi engkau harus sampai masuk dalam pengertian, pemahaman yang benar, baru terapan dalam hidup ini nyata dan real. Itulah Kristus adalah hikmat dan pemberitaan. Injil merupakan suatu kebodohan. Ya, di dalam 1 Korintus 1. Kalau saudara melihat orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Sedikit dari mereka orang-orang yang hebat. Sedikit dari mereka para orator, para filsuf. Mereka orang-orang sederhana. Itu menunjukkan kebodohan orang. Tujuannya adalah Tuhan ingin memakai kebodohan itu bagi dunia untuk mempermalukan orang yang merasa hebat, merasa pandai. Tidak ada saudaraku. Kita ini nothing kalau bukan roh Tuhan menyingkapkan kita ini tidak bisa. Saudara mau belajar mengandalkan otak yang sudah tahu hanya pengetahuan. Yang bisa membuat pengetahuan jadi pengertian itu adalah roh Tuhan. Makin saudara rendah hati di hadapan Allah, merendahkan diri, Tuhan makin mewahyukan dirinya. Karena Tuhan ingin menghancurkan, menyingkirkan hikmat dunia. Saudara kasih, Allah tidak memilih ahli filsafat, ahli pidato, negarawan, dan orang-orang kaya pada waktu itu. Orang berkuasa atau orang penting di dunia ini untuk memberitakan Injil kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan panggil mereka orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Berarti bukan orang-orang pandai tidak berguna. Tapi kalau orang pandai rendah hati di hadapan Allah, itu luar biasa.
Maka yang perlu saudara doakan untuk pendeta muda Daniel itu satu yang kuat. Dia tetap rendah hati. Saudara mau mendoakan? Doa kita lah membuat Tuhan makin meninggikan dia. Bab godaan untuk sombong itu dekat. Tetapi ketika terus makin rendah hati, Tuhan akan makin mengangkat. Karena hukum Tuhan itu rendahkanlah dirimu, maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Jadi doakan terus ya, supaya menjadi alat yang luar biasa. Menjadi alat anugerah di negeri ini lewat Injil kasih karunia. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama. Kita lihat Paulus dengan berkata, banyak orang cenderung menganggap bahwa kehebatan karena hikmat dan pengetahuan akan banyak berperan bagi keberhasilan Injil. Tidak. Tapi orang yang merendahkan hatilah yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau orang-orang dunia dengan hikmatnya mencoba mengenal Tuhan, itu menjadi kebodohan. Allah ingin menyingkirkan hikmat dunia. Itulah sebabnya Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dulu kamu ini bodoh, tapi di dalam Kristus jadi berhikmat. Dulu kamu ini, kayak bahasa Jermannya itu plonga-plongo. Tapi sekarang semat gitu ya. Amin, semat gitu loh. Saya bersyukur anak saya ini dia kelihatannya tidak peduli, tapi peduli. Satu saat kemarin Samuel sama Sari ngomong di waktu pas ke Salatiga. Tidak tahu bagaimana Sari bicara begini, pitu. Anak cucu saya tanya, apa itu artinya pitu? Pitu itu 7. Terus mamanya waktu video sama saya geleng-geleng, Pak susah ngajarin anak saya. Terus bantah terus. Pagi-pagi saya bilang begini, Sio. Karena papahnya itu kalau sampai malam kan kadang-kadang bangunkan papa. Mengapa mama ngatur saya? Untuk saya ngatur papa. Biar papa mengatur dirinya sendiri. Ina bilang aduh pusing. Dan dia itu punya bakat seorang pemimpin. Makanya ngatur gini. Opa tidur di sini sama oma. Di ini. Saya diatur. Dan herannya saya mau diatur. Jadi ya itulah. Saya melihat apa kedepannya untuk kerajaan Allah. Pikiran saya adalah untuk kerajaan Allah. Haleluya. Jadi saya ingin mengajak saudara. Saudara awalnya bukan orang yang berpengaruh. Tapi di dalam Yesus Tuhan membuat kita orang yang berpengaruh. Bagaimana caranya? Ketika hidupmu merupakan firman yang hidup, hidupmu akan berpengaruh. Haleluya. Orang mulai melihat saudara, ini orang bukan biasa. Orang tidak gampang disuap. Orang tidak gampang dipengaruhi. Ketika orang ini sudah punya ketetapan hati, dia akan jalan terus. Ya. Ini bukan flamboyan. No, itulah firman yang hidup baru saudara berpengaruh. Tuhan sedang menyingkirkan kesombongan dan hikmat manusia. Untuk dapat memahami Injil, kasih karunia dibutuhkan kerendahan hati sungguh. Kalau saya boleh jujur, saya ketemu para teolog-teolog yang ahli Yunani, ahli Ibrani. Dia berkata sama saya, jarang apa yang Pak Petrus tangkap dari Tuhan. Seharusnya kalau kita mengerti Yunani, mengerti Ibrani secara biblikal kan lebih mudah. Tidak.
Matius 11 Yesus berkata, ketika dia pergi ke Kapernaum, Betsaida, Korasim, ditolak habis-habisan. Yesus tidak luka hati. Dia berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena rahasia ini, kasih karunia ini engkau sembunyikan bagi mereka. Tapi engkau nyatakan bagi orang nepios, anak kecil yang rendah hati. Bagi mereka merasa punya hikmat, pengertian, pengetahuan. Nah, ini yang jadi masalahnya. Saya punya pengetahuan, kok saya bukan orang jelek amat. Saya ya cukuplah. Nah, di luar Kristus, saudara dan saya ini udah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak bisa mengerti perkara-perkara surgawi dengan pikiran manusiawi, kita tidak akan pernah bisa mengerti. Maka dibutuhkan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Saya berdoa sebelum nanti Selasa kami berjalan ke Tempur Asem. Saya ingin bagikan kekayaan Kristus. Jadi saya gairah karena ada tujuan. Sehingga mereka pulang dari tempuran. Akan kaya raya. Akan berubah total. Saudaraku kasih, saudara dan saya butuh rendah hati. Tanpa rendah hati tidak mungkin. Contoh yang jadi masalah begini saudaraku. Ketika Tuhan menyampaikan firman Allah. Kadang-kadang umat Tuhan berkata, enggak cocok aku. Enggak cocok aku. Jadi ada filter, ini cocok, ini tidak. Ini bukan rendah hati. Saudaraku, terimalah apa adanya. Kalau sampai kau belum paham, begitu paham, ingat. Tuhan memberikan rohnya tinggal dalam hidupmu untuk mengajar engkau tentang segala sesuatu. Katakan amin. Dan saya berkata, Tuhan, aku bersyukur kehadiran rohmu di dalam hidupku. Berjanji akan menuntun aku dalam seluruh kebenaran. Dan Tuhan mulai bukakan. Tuhan mulai bukakan apa? Rahasia kekayaan Kristus. Hanya dengan rendah hati kita akan dapat mengerti kekayaan kasih karunia. Hamba-hamba Tuhan yang rendah hatilah yang akan dipercaya untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Sungguh, saya makin bertumbuh dewasa, saya makin menyadari dari aspek manusiawi, ya, bukan aspek manusia baru saya, dari aspek manusiawi tidak ada yang bisa dibanggakan, diandalkan. Saudara akan menyanyi, semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Terus, mengapa saudara saya suruh meneruskan? Karena saya tidak hafal. Supaya tidak kelihatan bodohnya, itu pakai hikmat. Sehingga saudara yang meneruskan. Saya lupa ya, yang terakhir. Saudaraku, Paulus katakan pengetahuan itu membuat orang sombong, tapi hikmat Allah membuat kita makin rendah hati. Ya. Awas saudara sudah berjanji loh ya, akan mendoakan pendeta muda Daniel ini. Dia akan dipakai luar biasa, dia punya potensi luar biasa, tapi juga di balik itu semuanya ada godaan untuk memegahkan diri itu ada. Semua ada, bukan hanya dia. Maka ketika saudara berdoa, dia makin rendah hati, makin merendahkan hati. Oh, tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Allah lewat hidupnya. Karena kita orang yang berhikmat itu melihat ke depan. Saya melihat pekerjaan Tuhan setelah saya dipanggil Tuhan nanti bagaimana. Saya siapkan semua infrastruktur semuanya. Supaya ketika nanti saya dipanggil oleh Tuhan, kayak pamitan aja saudaraku. Kayak memberikan warisan. Pekerjaan ini berjalan lebih kencang, lebih dahsyat daripada masa saya.
Amin. Itu masing-masing ya. Bapak Pendeta Ayub dipakai Tuhan di bidang untuk memperlengkapi kita dengan gedung dan tanah. Dia rela hati, dia serahkan sebagian besar untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan persiapkan saya untuk masuk dalam dimensi anugerah kasih karunia. Tuhan perlengkapi lagi anak saya. Saya berdoa supaya cucu saya atau orang lain, ya tergantung bagaimana Tuhan punya tujuan, maksud, rencana Allah. Sehingga Injil kasih karunia tidak berhenti, tapi sampai sasarannya terwujud. Katakan amin. Saya ketika mengikuti seminar akademik ya, seminar yang dilakukan oleh pendeta muda dan Daniel, saya terkesima dengan pemahaman seorang ibu, seorang teolog, seorang doktor. Dia bersyukur kepada Tuhan anak muda seperti pendeta muda Daniel sudah diberi rahasia tentang Injil kasih karunia. Dan itu menjadi berkat. Saudaraku bayangkan, saya ketika mendengar itu saya mengalami penyingkapan. Kita ini sebetulnya punya kekayaan yang luar biasa, katakan amin. Kita ini punya kekayaan yang luar biasa karena kita belum menyadari, kita anggap biasa. Hari Minggu itu hari pesta. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, kalau pesta temanten, kok datang terlambat enggak? Kalau menghadiri temanten, pesta temanten, tidak terlambat ya? Tidak terlambat. Kalau engkau datangin ibadah, terlambat enggak? Puji Tuhan, luar biasa. Saudaraku, kita ini kayak hidup ini adem ayem. Jangan-jangan nanti nubuatan Yesaya dikata tergenapi. Yesaya meniupkan seruling, orang Israel tidak bergerak, tidak menari. Ya pokoknya adem ayem begitu. Ini orang atau kulkas? Ini karena saudara tahu bebannya begitu banyak. Hari ini buka hatimu. Ketika engkau tahu dengan pengertian pemahaman dari roh Tuhan, bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam hidup saudara, engkau bisa menerapkan untuk setiap persoalan hidupmu, Yesus adalah jawaban yang bisa diandalkan untuk pelayanan. Hudson Taylor seorang misionari yang diutus ke negeri China. Dengan segala daya upaya kekuatannya, dampaknya tidak begitu besar. Dia putus asa mendapat tekanan itu, dia pulang. Dia mau pulang. Di tengah jalan dia istirahat di tepi sungai. Dan dia baca-baca buku, baca Alkitab. Muncullah firman, bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Itu ayat muncul begitu jelas. Dia tertemplak kaget. Dia mengalami perubahan total hidupnya. Dia menulis surat kepada saudara perempuannya. Adiknya kalau tidak salah itu. Saudaraku, aku orang yang paling bahagia. Sebab aku tahu tersingkap. Ternyata bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga kalau aku pulang ke negeriku, aku pengkhianat. Kalau aku kembali, kalau sampai aku menghadapi masalah, tekanan masalah, aku percaya Tuhan yang akan berikan kekuatan. Dia balik kembali dalam pelayanannya. Pelayanannya diberkati Tuhan luar biasa. Dengar. Seringkali kita anggap biasa-biasa. Saya baca lagi satu penginjil yang cukup, enggak ingat, enggak apa-apa, pengalamannya saja. Louis Pallow, dia memang seorang ya ahli strategi, dia cukup bagus. Tapi sampai satu titik, dia kehabisan tenaga untuk pelayanan. Sampai titik tertentu, dia kayak kehabisan tenaga. Ketika dia menggali dan bukan kamu lagi yang hidup melainkan Kristus mulai muncul dalam hidupnya. Hidupnya dirubah total luar biasa. Mungkin karena permasalahan hidup, engkau rasa-rasanya sangat lelah.
sangat capek menghadapi hidup. Saya berdoa roh Tuhan mulai menyingkapkan. Bukan kamu lagi yang hidup melainkan Kristus. Dan kalau firman itu tersingkap, rohmu mengalami ledakan yang luar biasa. Dan kau pulang penuh gairah ilahi yang luar biasa. Kalau Yesus yang hidup, kalau ada masalah, dia menolong. Kalau ada kebutuhan, dia akan bekerja. Hal ini perlu. Inilah rahasia. Mungkin bagi orang lain berita Injil kebodohan. Paulus berkata, aku tidak malu berarti. Dari dulu sampai sekarang ada orang yang malu untuk memberitakan Injil. Berdoalah Tuhan, saya berdoa gairahkan aku. Gairahkan selamat yang daripadamu. Sampai dari hatiku tuh meluap-luap, terpujilah kasih karuniamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi engkau. Sampai saudara ketika Tuhan minta sesuatu yang sangat berharga bagimu. Karena Yesus kau rela memberikannya. Tapi orang yang kehilangan kasih mula-mula, hitung-hitungan dengan Tuhan. Apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak? Tapi ketika engkau dibakar oleh kasih yang mula-mula, engkau berkata, tidak apa-apa rugi Tuhan. Yang penting Tuhan disukakan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Yang penting Tuhan diakukan, aku rela. Kita bisa menikmati tanah yang luas. Gedung yang baik. Ini karena kebesaran hati Bapak Ayub. Dia serahkan semuanya yang perlu diserahkan. Saya yakin ini berdampak kekal, saudara. Ini berdampak kekal. Mari hari ini berikan waktumu. Ya. Contohnya begini, contoh yang praktis gimana Pak? Apakah engkau punya waktu-waktu doa, waktu-waktu yang istimewa, atau waktumu yang tinggal sisa dalam keadaan payah? Ketika engkau diberkati Tuhan, banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Tapi kalau engkau sedang menderita, engkau tidak perlu banyak berdoa, penderitaanmu sudah membentuk engkau. Otomatis engkau tidak ada pilihan lain kecuali bergantung Tuhan. Tapi ketika engkau diberkati, banyak hal yang bisa engkau andalkan. Di situ engkau perlu banyak berdoa. Supaya engkau mulai berfokus, Tuhan kaulah segala-galanya. Tuhan kaulah segala-galanya. Ingat, yang bisa mengatur hidupmu, keluargamu, keturunanmu, ada pada tempat yang mulia, hanya Yesus. Kau mendapatkan menantu yang terbaik. Ya. Kau mendapatkan, luar biasa. Kau akan berkata, ya saya seringkali, kalau duduk-duduk bersama istri saya, duduk di kursi di luar pintu itu, terima kasih ya Mas ya. Hidup ini betul anugerah, iya luar biasa. Siapa kita ini? Tapi Tuhan percayakan begitu luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, kami makin takjub kepada karya Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang sungguh luar biasa. Saya berdoa supaya saudara kalau suami istri kau kumpul, anak-anak sudah tidur, suami istri sedang ngobrol, kau mengobrol. Ya Pi, ya Mas, mungkin kau agak dalam, ya Kang. Kok urip kok begitu bersyukur ya Pak ini ya kok ya kok ya ku. Hidup kok begitu luar biasa ya. Iya Tuhan tuh kalau bukan pertolongan Tuhan tidak mungkin kita seperti ini. Itu artinya engkau kembali kepada kasih mula-mula. Kalau engkau kehilangan kasih mula-mula, coba nanti dengar. Pendetanya khotbah uang enggak? Oh enggak, aku belum khotbah sudah diramal. Engkau minta uang atau tidak? Saudara, saya kan tidak mendekatin orang-orang kaya di tempat ini supaya saya mendapatkan belas kasihan. Enggak. Saya mengasihi semua. Tujuannya adalah semua bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Kalau saya suatu saat mendorong saudara untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu tujuannya engkau menabur untuk engkau bisa menuai. Kecuali itu uang untuk saya, enggak. Saya mendorong hari ini. Orang pikir pelayanan bodoh. Ibadah bodoh. Mosok kamu berikan uangmu untuk gereja itu bodoh. Aduh, bermacam-macam hikmat pandangan.
Bersama dengan Tuhan, hidupmu menjadi berhasil. Bersama dengan Tuhan, kau menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama dengan Tuhan, keluargamu diberkati, berbahagia. Keturunanmu menjadi keturunan yang dipelihara Tuhan dengan heran ajaib dan luar biasa. Angkat tangan saudara. Pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam berkat kemurahan kebaikan kebajikan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh Kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang berkati katakan bersama saya.